Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Terus menerus ya live-nya ya. Sebenarnya harusnya ada jeda ya, biar Sobat RH sekalian bisa mengikuti satu putaran, kemudian baru putaran yang lain ya. Tapi tidak apa-apa ya, mumpung tidak terlalu sulit juga ya melakukannya terus menerus, tapi memang harusnya punya jeda sehingga Sobat RH sekalian bisa menonton lebih lama ya tayangan-tayangan yang baru diupload. Tapi mudah-mudahan tetap ditonton ya. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap juga ya, berita yang saya setuju ya. Ekonom sarankan penundaan pemindahan ibu kota. Ihram.co.id ya, 19 April 2021, luar biasa ya. Coba kita bacakan ya. Jakarta, sejumlah ekonom melihat proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebaiknya tidak dilanjutkan saat ini karena pemerintah sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ekonom senior Emil Salim mengatakan proyek ibu kota negara IKN membuat perhatian pemerintah dalam menghadapi pandemi terpecah. Dalam keadaan ini harus bertempur di dua bentuk. Pertama, tenaga yang harus pindah. Kedua, bertempur untuk COVID-19, kata Emil dalam diskusi terkait pemindahan ibu kota secara virtual Jumat. Dia menawarkan alternatif jika pemerintah ingin meneruskan proyek tersebut, yaitu membuat dua ibu kota. Pertama, ibu kota negara yang berisi presiden, wakil presiden, dan sekretariat negara, kata dia. Kedua, ibu kota proklamasi yang berisi kementerian dan lembaga lainnya. Supaya jangan buang waktu untuk pindah, tutur Emil. Strategi ini menurut dia masuk akal agar persoalan pandemi COVID-19 lebih dulu bisa diatasi. Menurut Emil, kondisi Jakarta sebagai ibu kota sudah tidak ideal dengan beragam permasalahan yang tak kunjung usai seperti kemacetan dan banjir. Namun hal ini seharusnya bukan jadi alasan pemindahan ibu kota, bahkan harus diatasi terlebih dahulu. Sikap negarawan itu menghadapi permasalahannya bukan dihindari, jelas Emil. Ekonom Fadil Hasan mengatakan dalam kurun 100 tahun, setidaknya ada 30 negara di dunia yang memindahkan ibu kotanya, sehingga proyek ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Dia meminta pemerintah melakukan kajian serius terhadap faktor-faktor penyebab gagalnya pemindahan ibu kota di negara lain. Menurut dia, Indonesia saat ini tidak memiliki kapasitas ekonomi dan keuangan untuk membiayai pembangunan ibu kota baru. Utang pemerintah diperkirakan akan berjumlah 10.000 triliun pada 2024. Itu sudah cukup membebani perekonomian, ujar dia. Pandangan berbeda datang dari Menteri PPN Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinov Caniago. Andrinov mendukung langkah pemerintah melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia menjelaskan bahwa alasan pemindahan bukan semata-mata gerah atau risau dengan kondisi Jakarta, namun untuk menyelamatkan Pulau Jawa. Pulau Jawa menurut dia dihuni oleh 60% penduduk Indonesia, tapi luasnya hanya 7%, sebuah perbandingan yang tidak memadai. Tahun 2060 penduduk di Jawa kemungkinan 2 kali lipat dari yang sekarang atau sekitar 300 juta dengan luas daratan yang hanya 7%, ujar Andrinov. Karena itu, pemindahan ibu kota bisa menyelamatkan Pulau Jawa, terutama lahan pertanian yang dikenal subur. Lahan pertanian ini menurut dia harus diselamatkan karena kebutuhan pangan yang kian meningkat. Selain itu, Andrinov juga yakin pemindahan ibu kota akan menciptakan pemerataan antar wilayah. Kasihan daerah yang di pinggiran terutama di timur, kita ingin membangun pusat kehidupan baru, tutur Andrinov. Ya, sahabat daerah sekalian, apa yang disampaikan Andrinov itu tidak salah. Apa yang disampaikan oleh Fadil Hasan tidak salah. Apa yang disampaikan oleh Emil Salim tidak salah. Ya. Yang menjadi masalah adalah kapan itu harus dilaksanakan, konteksnya. Jadi kalau pemindahan ibu kota dilakukan saat ini, ketika pemerintah harus berperang melawan pandemi dan krisis ekonomi, di mana hutang makin menumpuk dan diperkirakan 2024
nanti mencapai 10.000 triliun itu hanya hutang di APBN, hutang negara, belum hutang BUMN yang sekarang sudah mencapai 5.000. Jadi kalau angka 10.000 itu sudah tercapai sekarang, maka sesungguhnya yang menjadi masalah adalah apakah saat ini prioritas untuk pindah ibu kota? Itu masalahnya, sobat era sekalian. Jadi pindah ibu kota itu pasti akan menyerap dua hal. Pertama finansial, kedua energi atau konsentrasi. Ya, kita berharap misalnya pandemi COVID-19 ini akan berakhir tahun ini misalnya. Syukur-syukur pertengahan tahun ini. Lalu kita bisa economic recovery. Tapi tetap saja kita butuh waktu dari kondisi babak belur seperti ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik. Jadi tidak perlu juga Presiden Jokowi berambisi untuk dicatat sebagai orang yang memindahkan ibu kota secara de facto. Secara de jure mungkin sebentar lagi akan dicapai ya dengan persetujuan DPR, tapi secara de facto 2024 ibu kota pindah. Bayangkan sobat era sekalian, tahun 2024 itu tahun yang sangat-sangat sibuk. Ada pemilu serentak, dan pemilunya itu mencakup pemilu legislatif DPR, DPRD, dan DPD, serta pemilihan presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Bisa dibayangkan kalau energi kemudian sibuk dengan perpindahan ibu kota. Bagaimana kalau pindahnya sebagian? Ya kalau pindahnya sebagian sekalian saja. Tidak perlu dipaksakan untuk pindah 2024. Jadi proyek pemindahan ibu kota ditunda. Kita melawan COVID-19 dulu, memastikan bahwa negeri kita bisa bebas dari COVID-19, baru kemudian berpikir lagi mengenai strategi atau langkah pemindahan ibu kota. Karena terus terang saja, selama COVID-19 Jakarta tidak sesibuk atau tidak semacet seperti biasanya. Jam-jam tertentu sudah lengang, sudah sepi. Jadi alasan bahwa Jakarta macet, ya, Jakarta tidak layak dihuni dan lain sebagainya, terutama macetnya agak terbantahkan ketika COVID-19 ini. Apalagi ada PSBB, wah tambah sepi lagi. Saya pernah kegiatan dari Jakarta ke daerah Cimanggis bolak-balik yang mestinya macet, ternyata sangat-sangat tidak macet. Karena kenapa? Karena memang tidak banyak orang yang berlalu lintas. Persoalan macet itu kan adalah persoalan jumlah kendaraan. Kalau jumlah kendaraan pribadi bisa ditahan, tidak beredar di jalan-jalan, maka kemacetan pasti akan berkurang secara signifikan, dan itulah yang terjadi selama masa COVID-19. Alasannya apa lagi? Kalau alasannya dikatakan untuk menyeimbangkan, menyelamatkan Pulau Jawa, rasanya agak tidak masuk akal juga dengan memindahkan ibu kota. Kenapa tidak dilanjutkan saja program transmigrasi misalnya, kalau kita ingin katakanlah menyebarkan penduduk tidak hanya berkumpul di Pulau Jawa. Jangan lupa Jakarta hanya sebagian kecil saja penduduk di Pulau Jawa. Jadi penduduk di Pulau Jawa itu 60% dari Indonesia, ya mungkin 60% kurang lebih ya, 55-60%. Kemudian penduduk Jakarta sendiri paling cuma berapanya? Ya mungkin penduduk Jakarta sekarang 10-20 juta barangkali. Karena kita tidak tahu ya, orang yang melakukan mobilisasi dari Jabodetabek, dari Bodetabek. Karena mereka tidak tercatat sebagai penduduk Jakarta, tapi mereka bekerja di Jakarta. Let's say 20 juta. Jangan lupa penduduk Jawa Timur dan Jawa Tengah saja sudah lebih dari 40 juta. Artinya kalau alasannya penduduk, rasanya terlalu mengada-ngada for the time being untuk saat ini. Ya. Tetapi ketika bicara tentang bahwa ini sudah tidak layak huni karena aspek lingkungan, terutama kemacetan dan lain sebagainya, itu justified sebelum adanya COVID-19. Walaupun masih ada perdebatan apakah perlu pindah atau tidak, apakah tidak ada cara lain untuk mengatasinya? Misalnya masa sih mengatasi macet saja kita tidak bisa misalnya, atau membuat lingkungan kita lebih baik kita tidak bisa? Lalu tiba-tiba ditambah alasan lain
karena kita ingin memeratakan pembangunan. Lah, padahal memeratakan pembangunan itu bicara tentang strategi pembangunan, bukan soal ibu kota. Kita bisa tetap memeratakan pembangunan tanpa harus pindah ibu kota, kalau soalnya demikian. Jadi saya tidak melihat ada alasan-alasan yang signifikan ya, kecuali barangkali Presiden Jokowi ingin dikenang dan dicatat sebagai presiden yang memindahkan ibu kota seumur hidup ya. Kalau itu alasannya, ya kita mau bilang apa ya? Mungkin ingin dikenang, ada achievement, ada sebuah tonggak sejarah dalam masa pemerintahannya, yaitu pindahnya ibu kota. Tapi sekali lagi, ketika COVID-19 ini, perdebatan yang belum selesai itu makin tidak menemukan jalan atau menemukan momentum untuk cepat-cepat diselesaikan soal pemindahan itu. Jadi konsentrasi kita sekarang ini jauh lebih baik kita mengatasi COVID-19 dengan segala dampak sosial ekonomi politiknya, lalu nanti bersiap-siap 2024 menyukseskan hajatan nasional pemilu serentak, baik legislatif maupun eksekutif, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan tidak terasa sekarang sudah 2001, tiba-tiba nanti masuk 2002, masuk 2003, tiba-tiba perhelatan itu harus dilakukan dan tidak mungkin dilakukan di tengah hiruk pikuk pemindahan ibu kota, kecuali tadi menurut Emil Salim ya, pemindahan sebagian saja, yaitu cuma kantor presiden, wakil presiden dan kesekretariat negara. Tapi siapa yang mau sendirian di sana sementara semua menteri di sini, malah tidak efektif. Karena itu kalau tidak siap semuanya, ya lebih baik ditunda saja pemindahannya, ditunda juga pembangunannya, dicari waktu yang lebih longgar dengan hitungan ekonomi yang memadai dan masuk akal, bukan hitungan-hitungan vested interest. Ya jangan sampai kemudian pembangunan ini dilanjutkan karena sudah ada kafling bisnis pembangunan tersebut yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, apalagi orang-orang dalam lingkar kekuasaan. Semoga tidak demikian ya. Walaupun kadang-kadang kita selalu berspekulasi seperti itu sobat era sekalian ya. Makanya selalu ada unsur dari pemerintahan yang ngotot agar proyek pemindahan ibu kota ini terus atau segera dilaksanakan. Ya, sahabat era sekalian, itu saja ya. Saatnya kita tidur sebentar untuk menyambut sahur, nanti kita lanjutkan lagi ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Tapi saya tidak tega menutupnya karena saya belum baca komentar dari sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan sebentar ya. Sudah ketahuan bahwa pemerintah saat ini hanya mengejar proyek N proyek, utang terus proyek N mencari nilai plus aneh asal usulnya. Pindah ibu kota bukan simsalabim, banyak yang harus dipertimbangkan. Pindah kantor presiden, pindah kantor presiden, pindah semua departemen, pindah semua MPR, DPR, bagaimana dengan karyawan dan keluarganya? Sudahkah tersedia semua penunjang? Nah, itu ya memang ya. Kemudian apa salah jika ambisi itu adalah akal-akalan mereka saja? Saya tidak yakin semua ambisi itu untuk kebaikan bangsa. Jika benar, silakan rakyat minta kejelasan yang logis untuk memindahkan ibu kota. Emang gak masuk akal, apa alasannya buat pencitraan sebagai proyek mercusuar, toh yang sengsara rakyat bukan presiden. Kemudian ngutang lagi lah, nanti kalau kesulitan bayar utang tinggal jual pulau buat melunasi utangnya. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Tentu ada dan pro dan kontra, tapi saya yakin barangkali dalam kondisi saat ini lebih banyak orang yang menolak wacana untuk meneruskan pembangunan pemindahan ibu kota tersebut. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, bukan dibaperin lagi ya, tapi direpotin, diuber, dicecar juga di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.